Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Si Hao menghindar. Tombak merah darah itu bergerak cepat dan keras seperti kilat, segera meniupkan embusan angin kencang. Angin begitu kencang sehingga wajah semua orang mulai terluka. Dengan suara weng, si Ziteng menyerang lagi. Awan merah memenuhi langit dan lampu merah darah meletus seperti gelombang pasang. Tombak surgawi telah mengumpulkan begitu banyak keganasan selama bertahun-tahun sehingga auranya saja sudah cukup ganas untuk membuat beberapa pembudidaya yang lebih mudah runtuh. Si Hao berbalik ke samping untuk menghindari bilah tombak yang bersinar sebelum menyerbu ke depan dengan ganas. Dia memanggil teknik berharga Suan Ni lagi, hanya saja kali ini, itu bukan Suan Ni tunggal tetapi kebanggaan mereka. Mereka seukuran gunung kecil, dan dengan penampilan liar dan tirani, mereka berlari ke depan bersama-sama. Banjir binatang petir, seru seseorang. Untuk dapat menggunakan teknik berharga sedemikian rupa sangat menakjubkan, karena kekuatannya setara dengan 10 teknik berharga Suan Ni bersama-sama. Petir berubah menjadi lautan luas, dan binatang Suan Ni bergerak berkelompok untuk menabrak musuh mereka seperti gunung yang jatuh. Si Ziteng terkejut dan tidak meraih tombaknya. Dia mengucapkan raungan panjang dan menyemburkan zat seperti sutra tanpa henti. Ini adalah simbol yang menyerupai sungai bintang, dan mereka menciptakan teknik berharga laba-laba iblis. Si Ziteng berhasil memblokir kawanan Suan Ni dengan teknik ini, tetapi semua ikat pinggang sutra runtuh dengan suara gemuruh, diinjak ke tanah oleh Suan Nis yang sangat besar. Petir saling silang di langit, memenuhi udara dengan panas terik dan cahaya yang cemerlang. Si Ziteng memanggil teknik yang berharga lagi. Meskipun lengannya terbungkus dalam armor logam merah, lengan lebar masih secara ajaib muncul dari udara tipis. Dengan sapuan yang kuat, ke-10 binatang itu dikelilingi oleh selongsong. Lengan penjebak dunia. Jenis kemampuan ilahi yang hebat ini tidak diberikan melalui selongsong yang sebenarnya, tetapi yang dia ciptakan sendiri. Begitu itu mulai memanipulasi ruang, dia tidak lagi terhubung dengannya. Petir menyambar dan guntur bergemuruh saat 10 Suan Ni meraung di dalam lengan baju raksasa. Akhirnya, dengan ledakan keras, seluruh lengan yang terbuat dari simbol meledak dan berubah menjadi hujan cahaya yang berkilauan sebelum menghilang ke udara tipis. Tubuh si Ziteng bergetar hebat, tapi dia segera memantapkan dirinya. Dia menyerang lagi dengan tombak berwarna merah darah itu dengan suara syua. Terlebih lagi, banyak simbol melonjak kali ini disertai dengan suara auman naga, yang mengejutkan semua orang. Si Hao terkejut. Dia menghindari bilahnya dan menggunakan telapak tangannya untuk memblokir tombak besar itu dengan paksa. Seeker Naga Merah Besar Berjagas Kaluar dari Tombak dan Melemparkan Darinya Keoranya. Itu Sigilas Naga Hidup, dan Inilah Tepiknya Menggapa Artefak Berharga Ini Bejata Menakutkan. Itu tidak terlihat seperti naga banjir, melainkan naga sejati. Itu memiliki penampilan agung yang mirip dengan bagaimana seorang raja memandang rendah pengikutnya. Jari-jari dan telapak tangan Si Hao bergerak terus-menerus mencoba menyelesaikan jejak Kun Peng. Dia kemudian menghancurkan ke depan dengan semua usahanya. Dampaknya mengguncang tempat itu dengan keras, dan naga besar itu menghilang. Senjata berharga darah naga. Kerumunan itu tercengang, karena mereka akhirnya menyadari mengapa tombak besar ini begitu luar biasa serta aura mengejutkan di sekitarnya. Itu telah ternoda oleh darah naga. Tombak itu sangat tangguh, dan aku pernah mendengarnya sebelumnya. Dengan sedikit keberuntungan, itu kebetulan tersentuh oleh setetes darah naga, dan seluruh tombak sejak itu menjadi merah tua. Ketika peristiwa itu terjadi, seluruh langit dipenuhi dengan awan merah berwarna-warni, dan kekuatannya yang besar tercipta saat itu, jelas seorang lelaki tua dari langit yang jauh.
Apa yang paling berharga dari artefak berharga ini adalah bahan dari mana ia dibuat, yang memiliki setetes darah naga yang tercampur, oleh karena itu dinamakan Dragon Blood Halberd. Keduanya melanjutkan pertempuran mereka. Kerumunan tercengang ketika mereka melihat Si Hao mengeluarkan mangkuk tembikar berwarna abu-abu dan memegangnya di telapak tangannya. Dia kemudian berlari keluar begitu saja. Kecemerlangan dan kehebatan Xi Ziteng tak tertandingi. Namun, remaja itu membawa mangkuk ke medan perang. Kontras seperti itu membingungkan semua orang yang menyaksikan pemandangan itu. Namun, kerumunan itu menyadari fakta bahwa kekuatan senjata tidak ada hubungannya dengan bentuk dan bentuknya. Mangkuk itu bisa menjadi artefak berharga yang langka. Chong! Tombak besar itu jatuh, dan langit bergetar karenanya. Naga sejati berwarna merah darah itu bergegas keluar lagi, suara nyanyiannya mengganggu 9 langit. Tubuhnya yang besar tampak sangat menakutkan. Si Hao mengangkat tangannya, dan mangkuk kecil itu berputar dalam lingkaran cahaya warna-warni yang menguntungkan. Mangkuk itu kemudian berubah menjadi lubang hitam dan mulai menyedot semuanya dengan keras. Itu mencoba menyeret naga itu masuk. Oh! Akhirnya, simbol-simbol itu diledakkan dan naga itu hancur berkeping-keping, menghilang lagi. Hasilnya tidak terduga, dan mangkuk itu memang bukan benda biasa. Kekuatan ilahi yang dimilikinya tidak terbayangkan. Si Hao juga terkejut. Sejak dia memecahkan segel di dasar mangkuk dengan pedang patah, itu telah menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Pangkalan itu dilemparkan dari beberapa jenis materi ilahi yang memiliki kekuatan simbol rahasia yang menakjubkan. Sayal, tombak besar menerjang Si Hao. Mengkut Kessel terbang dan mengambil ujung bilanya, menggelanji, serangan hebat ini. Serangkaian suara dingdang mengirimkan percikan api, dan pertempuran yang sangat sengit terjadi. Tombak besar itu menyerang dan menyerang tanpa henti, tetapi mangkuk kecil itu akan selalu menemukan cara untuk memblokirnya. Tepi mangkuk juga bersinar saat mencoba melahap tombak dan melelehkannya. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Mangkuk tembikar memang luar biasa. Di langit yang jauh, pemilik toko senjata itu memukul-mukul dadanya dan menghentakkan kakinya dengan sangat menyesal. Dia tidak lain adalah orang yang menjual Si Hao mangkuk kecil di Greenwood Garden, tetapi gagal mengenali keanehan mangkuk sebelumnya. Dia sekarang tahu betapa tidak biasa item itu, tetapi sudah terlambat. Si Hao bertarung dengan ganas melawan Xi Ziteng, yang merupakan musuh besar. Keduanya bertabrakan dengan keras satu sama lain, tetapi tiba-tiba, semua kaki laba-laba logam di baju besi Xi Ziteng terbalik, seolah-olah laba-laba seukuran manusia menjadi gila. Cahaya terang mengelilinginya. Situasinya paling kritis, dan Si Hao mundur dengan kecepatan tinggi. Kaki laba-laba menyapu melewati tubuhnya dan meninggalkan bayangan. Beberapa noda darah juga tertinggal di tubuh Si Hao. Keponakan harus berhati-hati, kata Xi Ziteng. 10 lorong surgawi Si Hao dibuka dengan suara hong dan mengelilinginya seperti lingkaran ilahi. Auranya segera diperkuat, dan seluruh tempat hampir dikunci sekaligus. Si Hao menyerang dan menyapu kakinya, menendang kepala Xi Ziteng. Kepala Xi Ziteng pasti akan terbelah jika dia menerima pukulan itu. Xi Ziteng mengeluarkan teriakan ganas, dan seluruh tubuhnya menyala, memungkinkan dia untuk melepaskan diri dengan kekerasan. Dragon Blood Halberd bahkan mengeluarkan auman naga, menariknya mundur. Namun, gerakannya terpengaruh, dan kunci spasial Si Hao bekerja. Dengan suara peng, kaki Si Hao mendarat di bahunya dan membuatnya terbang menyamping ke udara. Hari-hari, pemengke sayang. Si Hao berkata dari belakang. Namun, dia sebenarnya diam-diam terkejut di dalam, karena lawannya berhasil menghindari kurungannya, yang merupakan tugas yang agak sulit. Mendengar ini, wajah Xi Ziteng menjadi gelap dan dia memuntahkan seteguk darah. Bahunya terasa seperti patah dan rasa sakit yang luar biasa datang dari tempat dia ditendang.
Dia memantapkan dirinya dan gambar muncul di sekelilingnya satu demi satu. Binatang buas seperti gagak emas, naga banjir, beian, dan laba-laba iblis mengelilinginya. Mereka semua memancarkan cahaya tak berujung, memberinya aura iblis. Xi Ziteng sangat marah. Dia mengerahkan semua kekuatannya untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya, dan dia juga memanggil semua tubuh spiritualnya. Xi Hao melolong, dan kura-kura hitam, Xuan Ni dan Kun Peng muncul di sampingnya satu demi satu. Namun, Kun Peng disembunyikan olehnya, karena kemampuan ilahi yang tak tertandingi seperti itu akan memberinya dunia musuh jika mengeksposnya di depan orang banyak. Terlepas dari binatang buas, masih ada makhluk humanoid, lonceng, pagoda, pedang, dan kuali yang semuanya terwujud. Dia tidak memiliki cukup teknik berharga saat ini, jadi item yang dibuat dari simbol ini digunakan sebagai pengganti sementara. Membunuh? Xi Ziteng meraung dan menyerang dengan tombak surgawi di tangan. Itu membawa aura yang sangat ganas yang tampaknya hampir tak terbendung. Xi Hao mendengus dingin dan membuka 10 lorong surgawi. Mereka sangat cemerlang seperti matahari. Semua lonceng, kuali, pagoda, dan benda-benda lain di sekitarnya juga menyerbu ke depan. Lampu merah darah melonjak tiba-tiba dengan suara weng, dan tombak besar menyerang dengan cara yang sangat agresif. Awan merah menyala membakar seluruh tubuh Xi Ziteng saat dia bertanding melawan remaja itu. Kedua belah pihak saling berhadapan dengan keganasan yang luar biasa. Pada titik ini, Xi Hao mulai menggunakan simbol-simbol dari catatan primordial sejati. Dengan menampilkannya melalui teks tulang yang paling umum, sebuah kekuatan mulai muncul, yang dapat mengubah yang busuk dan busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Sekarang setelah dia memahami lebih banyak teks rahasia, dia menyadari betapa menakjubkannya mereka. Gambar-gambar pertempuran ilahi sedang diciptakan kembali di dalam pikirannya, memungkinkan dia untuk memahami segalanya dengan lebih teliti. Setelah itu, saat Xi Hao melambaikan tangannya, dia entah bagaimana memasuki keadaan meditasi secara tidak sengaja dan selaras dengan ritme langit dan bumi. Sepertinya dia memahami sesuatu, tapi itu semua sangat alami. Di dalam catatan primordial sejati, gambar Peng bersayap emas membantai para dewa dan Hou sejati yang menghancurkan bulan dengan aumannya terus-menerus diputar di benak Xi Hao. Tanpa disadari, dia tiba-tiba mulai menunjukkan keagungan semacam ini. Xi Ziteng terkejut. Dia bisa merasakan aura remaja di sisi lain telah berubah menjadi binatang buas yang buas. Sepertinya lawannya cukup liar untuk menghancurkan gunung dan sungai dengan aumannya dan cukup kuat untuk meraih matahari dan bulan. Saat 10 lorong surgawi diterangi, kekuatan kurungan mereka muncul kembali. Sherha melepaskan rongan panjang yang tiba-tiba dan menggentam ko depan dengan kepelan tangan. Xi Ziteng heran dan marah pada saat yang sama, karena dia merasa seperti terjebak dalam rawa dan tidak dapat melepaskan diri. Hong! Pada akhirnya, tubuhnya bergetar hebat saat dia melepaskan tombak surgawi di tangannya. Dia tersapu ke samping ke udara saat dia batuk seteguk besar darah. Qi! Xi Hao berubah menjadi sinar cahaya yang berkedip dan mengejarnya. Dia mengambil tombak besar dan menyerang dengan keras. Apa? Ekspresi kerumunan berubah drastis. Mereka tidak mengerti bagaimana tombak besar berpindah tangan begitu cepat. Ao Hou, Xuan Ni meraung dan melangkah maju untuk mengambil tombak itu secara langsung di tempat tuannya. Namun, itu jatuh di bawah pedang dengan suara Qi, dan Xi Ziteng kehilangan salah satu tubuh spiritualnya. Xi Ziteng berteriak dengan marah dan memantapkan dirinya. Dia akhirnya berhasil menghentikan kondisinya yang menurun dan terus bertarung. Terima kasih banyak, Paman. Xi Hao berkata sambil tersenyum sambil memegang Dragon Blood Halberd di tangannya. Dia tidak membuang waktu untuk memperbaiki senjata dan telah menghapus jejak pemilik terakhirnya. Wajah Xi Ziteng mendung. Melihat senjatanya yang berharga telah disita, dia menyeka darah di sudut mulutnya dan mendengus jijik.
Kerumunan meledak menjadi keributan di pergantian acara. Xi Ziteng adalah ahli perkasa tingkat raja bangsawan, namun dia sekarang telah dirampok senjatanya oleh seorang remaja dan memuntahkan darah. Segala sesuatu yang telah terjadi benar-benar mengejutkan. Kalau begitu ayo kita bertarung. Xi Ziteng sangat marah, dan sikapnya telah berubah total. Dikelilingi oleh awan merah yang berputar-putar, dia memelototi Xi Hao dengan matanya yang menakutkan. Dia sekarang menyerupai laba-laba raksasa berbentuk manusia. Kaki laba-laba di armornya melambai bersama, berubah menjadi beberapa tombak saat mereka mendorong ke depan. Sementara itu, semua tubuh spiritualnya bertindak secara bersamaan saat Xi Ziteng sendiri melakukan teknik berharga seperti lengan penjebak dunia. Adegan itu sangat menakjubkan. Dia akan mengamuk. Laba-laba seukuran manusia itu dalam hiruk-pikuk ketika berbagai simbol berkedip dan lampu berharga melingkar tanpa henti, membuatnya tampak hampir seperti iblis. Tidak heran semua musuh lama Xi Ziteng terbunuh. Ketika dia mengamuk, dia benar-benar menjadi menakutkan ini. Banyak orang berbisik. Xi Hao tahu bahwa dia tidak boleh ceroboh sekarang, karena dia tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan musuh yang sebenarnya. Pertarungan ini sangat intens, dan itu akan menjadi perjuangan yang pahit. Pamannya ini adalah seorang jenius yang langka dan seorang ahli yang luar biasa hebat. Mereka berdua memperluas medan perang mereka dari bawah di tanah ke atas di udara. Mereka menghilang ke awan dan kembali ke tanah lagi. Setiap sudut tempat ini adalah bagian dari medan perang mereka, dan sosok mereka ada di mana-mana. Pergi ke neraka. Xi Hao berteriak. Dia juga sudah gila dan sekarang mengayunkan tombaknya dengan liar seperti dewa iblis. Setelah membunuh dua tubuh spiritual Xi Ziteng berturut-turut, bentuk aslinya juga terluka. Kaca. Xi Hao memotong salah satu kaki laba-laba di baju besi Xi Ziteng. Meskipun baju besi itu memiliki warna yang mirip dengan tombak dan juga dilingkari oleh awan merah, baju besi itu tidak pernah disentuh oleh darah naga manapun. Pada akhirnya, setelah beberapa pukulan keras dari Xi Hao, tombak itu menyapu langit dan hampir memotong Xi Ziteng menjadi dua. Xi Ziteng berlumuran darah, dan baju besinya hancur. Pang! Xi Hao menginjak dada Xi Ziteng, dan baju besi itu sekarang benar-benar hancur berkeping-keping. Meskipun ia berhasil menjaga dirinya dari serangan itu, Xi Ziteng masih ditendang. Dia tersungkur di tanah berdebu. Namun, dia tidak tinggal di bawah, tetapi segera mengangkat dirinya kembali ke udara untuk melawan. Hong! Kali ini, Xi Hao merentangkan tangannya dan tangan hitam raksasa muncul di langit. Itu kemudian runtuh dengan keras, seolah-olah hamparan awan gelap menekan ke bawah. Tangan itu kemudian melahap Xi Ziteng sepenuhnya. Pang! Tangan raksasa itu sekarang telah menutupi Xi Ziteng sepenuhnya dan menamparnya ke tanah untuk selamanya. Asap dan debu beterbangan dan memenuhi udara. Xi Ziteng telah dikalahkan. Kerumunan menghela nafas. Keajaiban telah kalah dari keponakannya, pemuda tertinggi. Xi Hao mengangkat tombak besar sebagai persiapan untuk serangan terakhir. Saat itu, langit dan bumi terganggu ketika kekuatan magis yang menakutkan muncul. Energi meluap dalam fluktuasi kekerasan, mengguncang seluruh marshal Imperial Manor. Laba-laba iblis kuno telah tiba. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.